Sekarang ini orang Malaysia lagi pada resah sebab anak-anak muda di Malaysia ini suka pakai bahasa Indonesia yang lu gua. Ternyata hal itu yang membuat orang Malaysia ini iri dengan orang Indonesia. Jadi semua orang Melayu itu kayak takut gitu pakai nama Melayu karena mereka takut diculik, bahkan takut dibantai. Setiap wilayah di Malaysia itu disebut negeri, Mirul. Kalau di Indonesia itu disebut macam provinsi dia lah. Dan tuh aku terkejut, Mirul. Kenapa? Di Malaysia ini selain setiap wilayah di negeri, dia ini juga ada bendera masing-masing. Oh iya? Jadi benderanya ada banyak. Aku sangka bendera partai, Mirul. Oh tidak. Rupanya bendera setiap wilayah dia orang, macam Kelantan ada benderanya sendiri. Selangor ada, Terengganu. Kelantan kayak tadi, Kedah pun juga ada. Jadi kalau gue bilang daerah mereka tuh di setiap wilayah yang disebut negeri, kita ini provinsi. Bedanya mereka punya bendera, kita provinsi punya lambang, logo provinsi masing-masing, bukan bendera. Karena kita bendera tetap satu, Indonesia. Karena kan Indonesia kan negara republik. Kalau Malaysia kan negara federasi. Terus di Malaysia itu kan masih negara monarki, masih ada kesultanan, keturunan-keturunan sultan yang menjabat. Terus masih ada parlemen juga, tapi masih ada pemilu. Kalau di sana namanya pemilihan raya. Jadi politikus Malaysia masih ada juga, sama macam di Indonesia. Tapi yang menjalani roda pemerintahan yang tertinggi itu tetap Perdana Menterinya. Kalau di Singapura beda pula, Mirul. Nah, bedanya apa tuh? Perdana Menteri juga berkuasa di dalam negara maupun di luar negara. Tapi di orang ini juga ada presidennya, Mirul. Oh iya betul. Kalau di Singapura memang dipimpin oleh seorang presiden. Tapi yang punya hak untuk menjalankan pemerintahan itu tetap Perdana Menterinya. Harga elektronik di Malaysia itu termasuk murah, Mirul. Dibanding Indonesia. Yo jelas lah. Contoh lah, aku ada tengok satu biji iron merek Kind. Itu dia harganya cuma RM44 Malaysia. Setrikaan maksud kau? Dibanding kalau misalnya Indonesia, misalnya setrikaan merek Philips yang paling bagus itu bisa sampai 600 ribuan. Cuma perbedaannya, Merol, kalau di Indonesia nih penggunaan listriknya lebih sedikit, Merol. Harga dia ini 600 ribu, tapi sekali watt dia pakai ini cuma 350 watt. Oh, daya listriknya lebih rendah gitu maksudnya. Tapi kan itu termasuk tinggi. Betul. Untuk pemakaian elektronik di negara kita nih. Iya. Tapi kalau kat Malaysia, sebiji iron tuh yang harga RM44 Malaysia tuh, dia wattnya bisa sampai 1900 watt. Wah. Dan itu termasuk yang rendah sebenarnya. Ada lagi iron yang sampai 3000 watt. Sudah kayak genset ya? Iya, jadi ada satu kasus orang yang bawa ibu-ibu beli iron kat Malaysia karena murah kan. Betul. Murah, habis itu dia bawa balik ke Indonesia. Pas dia nak pakai, jeglek langsung. Sebab memang ternyata, Mirul, listrik di Malaysia dengan Indonesia itu berbeda. Kalau Indonesia kan satu rumah nih macam 900, 1300 watt, 1300, 2200, 3200. Tapi kalau kat Malaysia ternyata mau berapapun kita orang pakai, per bulan tuh tagihannya segitulah. Segitu juga. Sebanyak apapun kau pakai di satu bulan itu, sebanyak itulah kau bayar. Oh, gitu. Tapi kalau kat Indonesia kan tak macam tu kan. Macam tu. Apalagi sekarang ini ada token. Token, betul. Berarti voltase di antara negara ini beda ya, antara negara ini sama Malaysia ya. Betul. Tapi ada lagi, Mirul, yang unik. Apa tuh? Kalau kat Indonesia nih kan wajib orang Cina, misalnya macam aku nih orang Cina, aku nih punya nama Cina lah, nama Cina aku kan Eng Mi Xue. Tapi aku nih wajib punya nama Indonesia supaya bisa tercatat di KK, KTP dan segala macam. Betul. Gak bisa pakai nama Cina kan. Tapi kalau kat Malaysia ternyata orang Cina, orang India atau orang Melayu itu tak ada nama Cina. Maksudnya tak ada nama Malaysia. Jadi mereka yang orang Cina tetap nama Cina. Jadi dia orang ini begitu lahir, begitulah nama dia sesuai identitas. Oh, maksud kau contohnya misalnya nih, lahirlah satu anak namanya Lee Meng Hee gitu misalnya. Orang Cina nih, Lee Meng Hee. Ya, jadi dia tak ada nama Melayu ya, tak ada nama Melayu, tak ada nama pribuminya ya. Tak ada nama Malaysia lah. Tak ada nama Malaysianya itu. Berarti ya Lee Meng Hee lah terus ya. Jadi misalnya orang Melayu lahir, nama dia Melayu ya Melayu namanya. Nama dia India ya India namanya. Oh, gitu ya. Jadi kayak namanya Tan Kim Cheng, tetap Tan Kim Cheng selamanya di akte, di KK Tan Kim Cheng gitu. Tapi kalau Indonesia kan harus pakai nama Indonesia. Jadi ini aku mau kasih tahu Jay, kenapa di Indonesia itu setiap kali orang Cina ataupun kayak orang Tionghoa lahir harus ada nama Indonesianya. Itu dimulai pada zamannya Soeharto, Presiden Soeharto. Jadi kan pada saat itu kan yang seperti podcast kau sendiri, krisis 98, terus yang orang Cina dibantai apa segala macam itu kan. Pada saat itu kan orang Cina kan sering banyak bantai tuh kalau kau tahu di orang Cina. Jadi orang Cina pun tak mau pakai nama Cina dia.
dia harus pakai nama Indonesianya supaya tak dibantai gitu, dan supaya bisa masuk ke kakaknya Indonesia. Tapi ternyata Mirul, orang Malaysia kan banyak yang tak tahu nih tentang ada kejadian Soeharto ini yang membuat orang Cina insecure dengan kecinaan mereka. Betul kan? Ternyata hal itulah hal yang Indonesia buat semua orang tetap Indonesia gitu, sedangkan Malaysia itu tak ada nama di Malaysia gitu kan. Ternyata hal itu yang membuat orang Malaysia ini iri dengan orang Indonesia. Kenapa orang di Indonesia nih semuanya ada nama Indonesia, jadi kayak ada satu kesatuan yang membuat mereka nih Indonesia semua. Tapi kalau Malaysia nih enggak, tetap berbeda-beda gitu. Kalau kau bilang orang Malaysia tuh iri dengan perlakuan orang Cina yang ke Indonesia, sama macam kita orang Melayu. Jadi orang Melayu kita nih, Melayu Indonesia ini pada zaman Presiden Soekarno. Jadi gini pada tahun 1946 itu kan terjadi pembantaian sultan-sultan dan para bangsawan di Sumatera Timur. Jadi semua orang Melayu itu kayak takut gitu pakai nama Melayu, karena mereka takut diculik, bahkan takut dibantai, sama seperti sultan-sultan dan bangsawan-bangsawan yang dibantai itu pada tahun 1946 di Sumatera Timur. Akhirnya orang-orang Melayu di Indonesia ini pada pindah ke Semenanjung. Dulu belum namanya Malaysia ya, masih namanya Semenanjung. Jadi mereka pindah ke Semenanjung. Tapi bukannya kata engkau kemarin bilang kalau Perdana Menteri Malaysia nih minta Soeharto untuk mengirimkan warga Indonesia ke Malaysia. Jadi gini pada saat pemerintahan Presiden Soekarno, itu kan gerakan komunisme tuh kuat kali tuh. Akhirnya sultan-sultan dibantai, orang Melayu pindah ke Semenanjung. Setelah selesai Orde Lama, masuklah Orde Baru yaitu zaman Soeharto. Nah di situ kan udah mulai ditumbangkan komunis. Soeharto berhasil menumbangkan komunis nih. Akhirnya tidak ada lagi pembantaian-pembantaian seperti itu. Baliklah tuh orang Melayu-Melayu, bahkan ada yang menetap di sana. Nah setelah dari situ masuk ke Malaysia. Di Malaysia itu pergerakan komunis itu mulai marak. Itulah setelah Perdana Menteri Malaysia melihat, kok di zaman Soeharto komunis hilang nih. Itulah dia datang, karena kan mereka sahabat nih, ya kan? Dia minta tolong, geng, kirimlah warga engkau ke Indonesia, ke Malaysia, warga Indonesia ke Malaysia untuk jadi warga Malaysia supaya bisa menumbangkan komunis. Tapi kalau kita balik lagi, kita bicara bahasa orang Malaysia dengan Indonesia, ini pun ada sedikit keanehan. Apa tuh keanehannya tuh? Bahasa terbalik. Kosakatanya terbalik atau apa nih? Kosakatanya banyak yang terbalik. Kalau kita di Indonesia ini kan 12.30 nih 12:30. Tapi kalau kat Malaysia 12:30 Mirul. Itu ada lagi, kalau di Indonesia ini kan kita suka cakap kurang lebih, kurlep. Tapi kalau kat Malaysia lebih kurang. Atau misalnya kalau kat Malaysia aku nak lagi satu. Tapi kalau kat Indonesia aku nak satu lagi. Iya, aku mau satu lagi. Aku mau satu lagi. Ya, macam satu lagi nih ada kalau misalnya olahraga bola kaki. Kalau kita Indonesia kan suka cakap sepak bola kan. Iya, sepak bola. Kalau kat Malaysia bola sepak. Bola. Iya, benar tuh. Dia tuh balik-balik. Ditambah lagi sekarang ini orang Malaysia lagi pada resah sebab anak-anak muda di Malaysia ini suka pakai bahasa Indonesia yang lugua. Serius? Iya, padahal sebenarnya Mirul, lugua itu bukanlah bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Tapi lugua ini adalah bahasa Cina sebenarnya. Bahasa Cina dari Hokkien. Kalau Hokkien itu kan lugua. Tapi kalau Teochew itu le sama wa. Tapi kalau Mandarin wo sama ni. Wo ni. Ya, jadi lugua itu bukan bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau orang-orang kan suka bilang lugua itu bahasa keren, bahasa gaulnya Jakarta. Betul. Tapi ternyata enggak. Lugua itu asalnya itu dari bahasa Cina Hokkien itu tadi. Lolang mau mana le? Rakyat Malaysia yang nak berobat itu dia cuma bayar RM1 saja, RM1 Malaysia saja. Itu maksudnya bayar berobatnya atau apa? Iya, bayar berobatnya, karena ada kayak biaya kesehatan untuk rakyat Malaysia. BPJS-nya lah gitu ya? Tapi kalau ke Indonesia itu ada bayar BPJS. Tapi kan BPJS nih kita bukan gratis atau bukan bayar yang RM1 aja. Tapi BPJS nih sebulan 150 gitu kan. Kita nabung lah ceceknya gitu. Tapi kalau di Malaysia itu tidak. Jadi jaminan kesehatannya itu lebih bagus di Malaysia. Patutlah. Jadi selain yang tadi kita bahas tuh ada lagi satu. Kalau kat Malaysia tuh jangan sesekali panggil laki-laki yang lebih tua dari kita itu dengan kakak. Kenapa? Sebab abang, nanti dia terkejut kita bayar kakak. Sebab kakak tuh kalau di Malaysia itu sebutan untuk perempuan. Tapi kalau misalnya ke Indonesia itu memang kalau orang Melayunya macam Daik, Lingga, Tanjung Pinang, Batam itu pasti mereka bilangnya abang gitu kan. Tapi kalau memang daerah Jawa sana mereka bilangnya kakak. Iya sama, jangankan di daerah sana. Kita di sekolah aja waktu zaman ospek atau waktu kampus panggil kakak kelas semuanya pakai kakak kan. Baik dia nak laki-laki ke nak perempuan tetap kita panggil kakak. Iya. Pasti kayak gitu. Berarti di Malaysia tak boleh panggil kakak cowok-cowok tuh ya? Abang-abang, sebab kan Melayu kan. Macam kita nih juga abang adik, kakak gitu. abang kakak.